Maka Rasulullah ketika berada di masjid tersebut mendapati ada dua majelis. Majlisun, satu majelis, yada'unallah wa yadhkurunallah. Satu majelis berdoa dan berzikir kepada Allah. Sedangkan satu majelis lagi, yatafakkahun. Mereka berbicara tentang halal haram, berbicara tentang boleh dan tidak, berbicara tentang sah dan batal, berbicara tentang baik buruk. Nyolo akan berbicara tentang ilmu. Bahkan luncok kesimpulan berbicara keutamaan majelis ilmu agar tayo jangan salah kaprah, agar tayo bek tua teteh yang harus tan nomor satukan nilai. Yang harus tan nomor satukan nilai adalah ilmu. Kenapa demikian? Faedah menuntut ilmu itu luar biasa banyaknya dan luar biasa hebatnya. Itu di dalam kitab salah satu karya daripada ayah Habib Umar, kitabnya adalah kitab Tazkirah Al-Hadramiyah. Tahu kitab Tazkirah Al-Hadramiyah? Kitab khusus untuk perempuan, ada tauhid di sana, ada fiqh di sana, ada tasawuf di sana. Di sana beliau pengarang kitab menyebutkan, mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kharaja Rasulullah ilal masjid. Rasulullah pergi untuk menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, faidan fihi majlisan. Maka Rasulullah ketika berada di masjid tersebut mendapati ada dua majelis. Majlisun, satu majelis, yada'unallah wa yadhkurunallah. Satu majelis berdoa dan berzikir kepada Allah. Sedangkan satu majelis lagi, yatafakkahun. Mereka berbicara tentang halal haram, berbicara tentang boleh dan tidak, berbicara tentang sah dan batal, berbicara tentang baik buruk. Maka Rasulullah mengatakan, kula majlisaini khair. Kedua majelis ini baik. Namun yang lebih baik adalah majelis yang berbicara tentang halal haram, berbicara tentang sah batal, yang berbicara tentang boleh dan tidak. Maka majelis terbaik adalah majelis yang berbicara tentang hukum-hukum Allah, berbicara tentang tata cara di dalam beragama, tata cara di dalam beramal, tata cara tauhid, tata cara tasawuf, tata cara fiqh yang sempurna. Itulah majelis terbaik kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah menutup hadis ini dengan mengatakan, bitta'lim bu'istu. Dengan mengajarkan manusia aku dibangkitkan. Di dalam hadis lain-lain juga disebutkan, innama bu'istu lil muallim, aku diutuskan untuk mengajarkan manusia. Maka keutamaan ilmu luar biasa. Salah satu keutamaan ilmu, manfaat daripada ilmu apa? Salah satu manfaat daripada ilmu adalah kita akan mendapatkan amalan yang sah saat kita lakukan. Karena jika seandainya kita melakukan suatu amalan namun tidak didasari oleh ilmu, tapi tidak didasari oleh berguru, tapi didasari dengan meniru-niru, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah. Nyebah sacekeun ilmenyo tamegurekeun tamudirean. Maka sebahagian ulama mengatakan, man amila bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya tersebut akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Maka manfaat ilmu luar biasa. Apa manfaatnya? Akan dapat membuat amalan kita diterima oleh Allah. Maka jadikan ilmu itu adalah kebutuhan primer. Jangan kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier, tapi jadikan ilmu itu adalah kebutuhan primer, bagaikan ikan butuh kepada air. Maka harus demikian semangat kita di dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Maka wajar para ulama-ulama pendahulu kita itu di dalam menuntut ilmu luar biasa gigihnya, semangatnya. Tahu Sahibur Ratib Imam Al-Haddad yang biasanya saya ingatkan untuk baca Ratib Haddad tiap malam Jumat. Itu Sahibur Ratib Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu sampai sakit saat beliau sudah uzur, sudah sakit keras, beliau memanggil muridnya Muhammad Habib Ahmad bin Zainal Al-Habsyi. Memanggil muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Untuk apa memanggil? Untuk membaca kitab Muwatta di samping beliau. Kitab Muwatta itu isinya hadis-hadis Rasulullah. Jadi beliau bahkan sampai sakit keras hingga hampir meninggal masih menyempatkan diri untuk mendengarkan
ilmu. Siapa? Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu murid beliau, Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, belajar kepada Imam Al-Haddad tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Dia pada orang theo tiga minggu menyenah tiga, si bulan menyenah tiga, kemudian nhân Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi 40 tahun gejak beut ba Imam Al-Had gejak beut ba Imam Al-Haddad 40 tahun. Yang lom Syekh Salim Bafadal, pendahulu daripada Imam Al-Haddad lom. Syekh Salim Bafadal pergi ke kota Irak, dari kota Tarim menuju kota Irak sekitar 800 tahun yang lalu. Imam Syekh Salim Bafadal yang pergi ke kota Irak untuk menuntut ilmu pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan tidak tanggung-tanggung sih 40 tahun gak ber. Waten gua maka gepuo 60 buah unta yang isi daripada untanya mandum, isi untanya adalah kitab-kitab yang gepuo yang hasil gepelajari ide di Irak. Yang luar biasa Syekh Salim Bafadal, sehingga beliau di kota Tarim ataupun di daerah Yaman sehingga gegelar dengan muhyi'is sunnah wal wajibat, muhyi'il ilma wad darusat. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, orang yang menghidupkan wajib-wajib Nabi, orang yang menghidupkan ilmu, menghidupkan keistimewaan ilmu, orang yang menghidupkan tata cara belajar yang benar. Maka wajar, luar biasa menyatakan bagaimana sejarah ataupun bagaimana semangat urang-urang awal. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu, kenal? Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau janggutnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Kalau pergi ke pasar masih bawa pena. Pena dulu sama pena sekarang beda. Kalau pena sekarang jik tambah sikrek untuk tulis-tulis kan. Nyohana pena awai modern celok lam tintai le baru tulis. Hana lagi no tinggal titim tulis juga mana. Hana menyenyawa ataupun tinggal buka tutup tulis juga. Nyawa hana. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ada repot-repot geba tinta, geba pena, ho yang gejak geba tabi. Waktu Tuhan orang tayang irone kamalim, irone kahaya, irone kaji ulama, dan irone katuha. Tapi manteng ni ababa pena ho yang gejak. Pakan. Apa kata jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mahbarah ilal makbarah. Dengan pena ini aku akan masuk kuburku, aku akan masuk liang lahatku. Artinya bagaimana semangat Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jangan sampai ada kesempatan yang tersia-siakan lewat daripada mencatat ilmu-ilmu agama. Sampai segitu semangat Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang membuat para ulama ini saking semangatnya di dalam menuntut ilmu? Karena mereka termotivasi dengan sabda Rasulullah, man mata wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Siapa yang meninggal dan dia dalam kondisi menuntut ilmu, maka posisinya, martabatnya di antara dia dan di antara para nabi-nabi Bani Israel hanya tinggal satu derajat. Man mata wa huwa yatlubul ilma. Siapa yang meninggal, misalnya lagi tengah tabut pam yang meninggal si orang kawan. Yang man mata wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya darajah wahidah. Hanya tinggal satu derajat tu sagai jauh antara urangnya dengan anbiya. Tapi dengan catatan harus meninggal dalam majlis ilmu. Makanya orang awai waktu yang merasa draw ke kena meninggal, maka selalu urangnya akan termotivasi kibancara beut dan beut. Kibancara majelis ilmu dan majelis ilmu. Nyandum luar biasa semangat daripada pendahulu-pendahulu kita di dalam menuntut